Dari Bunda Yayang mungkin ingin komentar juga. Bunda Sepakat Yayang. juga nggak nih sebagai sesama seniman, Bunda? Rasanya semua sudah terkatakan oleh Said, Didu, oleh Neno yang panjang lebar ngomong soal yang ke depan bagaimana gitu. Dedi juga sudah menyatakan bahwa ini adalah apa salahnya dengan kegembiraan ini. Memang karena yang penting yang saya tekankan adalah spontanitasnya. Begitu lagunya joget, ya kan Indonesia identik dengan keroncong, dangdut, Melayu. Itulah. Jadi begitu Putri memainkan lagu yang ada beatnya, entah apa lagunya saya juga nggak ngerti, itu kan Jawa ya. Tapi semua itu tergerak dan spontan. Ada satu orang yang ke depan ya, joget-joget, lalu semua ikut. Ditangkap oleh kamera high angle, aduh, yang namanya apa bersemili, saya sangat terharu saya karena bayangin semua ikut gembira, semua merasakan perayaan ini, betul. Dan tanpa komando, ya mungkin si para tentara militer itu dikomandokan, sudah latihan dari awal dengan senjata-senjatanya. Oke, mereka kan juga manusia yang bukan kaku, tapi yang manusiawi. Jadi mereka dikasih kesempatan juga untuk mengenjoy, menikmati kerajaan ini. Dan inilah kemerdekaan kita, merayakan peringatan kemerdekaan. Inilah dia. Jadi sangat tepat bahwa ada peristiwa itu. Soal penempatan Bunda. Penempatan apa? Lagu? Penempatan lagu di istana, di sesi itu. Isi lagu saya nggak tahu ya, Oke. tapi penempatannya itu pas banget. Karena semua udah selesai, Dulu waktu Ojo dibanding-banding kayak itu apa ceritanya? Who cares about it? It's the beat. It's the time and place di mana semua orang bergembira. Siapa yang tahu itu lagu cinta yang orang patah hati? Siapa yang nggak bergembira? Ternyata Jadi dipotong ya. tergantung kita sih mau melihat. Kita mau ini bawa ini lari kemana-mana atau just a simple thing. Let everybody have their fun. That's it. Bunda Nggak Yayang usah tuh ditarik sampai urusan kemiskinan, urusan BBM, urusan come on, persoalan kita udah banyak banget. Sekarang persoalannya bukan itu. Biarkanlah rakyat bergembira bersama pemimpinan di tempat yang paling bersejarah di negara. Bunda Yayang Pusat dilanjutkan. kekuasaan. Ya, dan acara yang ritual yang hikmat itu kan sudah terjadi. Penaikan bendera, pidato Menak yang bagus sekali itu pidatonya Menak itu yang mengajak kita untuk ingat akan keimanan. Itu penting sekali, keimanan itu penting sekali. Dia ingatkan pada kita. Lalu ada satu peristiwa yang juga sakral sekali. Waktu sepatunya copot. Paskibraka. Bayangin, sepatu copot itu cewek itu yang Papua ya. Cewek itu tenang aja, langkahnya tegap, tetap nggak bergeming sama sekali, mukanya tetap begitu. Itulah sakral. Itu sakral. Dia tahu tugasnya apa dan dia bertanggung jawab. Itulah dia. Belum lagi kita melihat itu tentara-tentara dengan senjatanya goyang-goyang. Terus si konduktor cewek itu siapa namanya tuh, dia juga ikut akhirnya. Dan anak buahnya juga ikut akhirnya. Sangat. Dan yang sangat saya kagumi juga itu kor. Kor yang nyanyi dari awal berjam-jam itu. Kok mereka bisa ya dengan senyum yang tulus menyanyikan lagu-lagu itu dengan senang. Itu sakral. Sakralnya ada berarti ya kemarin ya? Sangat itulah sakral. Dan rupanya kan ternyata kan presiden juga terharu tuh. Awal hingga akhir. Terharu, dia kaget dia tuh dia. Dan ya sayang sekali si Ibu Iriana tuh ininya gede banget, dia nggak bisa bergerak. Coba ininya nggak gede, pasti dia juga bergerak. Pokoknya alhamdulillah perayaan kemarin itu sangat bermanfaat, sangat jitu. Dan sangat Nusantara. Kita Sangat. merayakan perbedaan sangat luar biasa. Bunda Sangat. Neno. Saya nggak tahu siapa yang punya ide itu ya. Serasa bukan Jokowi yang punya ide itu. Ada stafnya gitu. Bang Deddy Sitorus itu jangan-jangan, genius. Bang. Yang punya ide Bang Deddy Sitorus, Bang. Yang punya ide itu genius.
Oh, siap. Yang punya ide itu genius and has a heart. Wah. Jenius Bang Said itu. Jenius dan cocok. Tepat pada tempatnya. Enggak, saya katakan tidak bisa diperdebatkan, ini masalah selera. Ya. Ya saya datang ke sini hanya menyatakan jaga sesuatu tempat dan suatu acara negara jangan masuk selera, itu saja. Bunda Neno. Enggak penting. Saya mungkin maafkan saya mengoreksi atau memberi masukan sedikit lah ya. Karena kita ini kan kalau misal udah yang penting adalah iramanya. Nggak penting itu kata-katanya, menurut saya juga kurang tepat juga. Karena kalau misalnya kita bilang Indonesia tanah airku, andaikan itu diganti. Misalkan Itu nggak gitu. apple to apple Mbak Neno, mohon maaf. Nggak, misalnya, Nggak bisa lagu- dimisalkan itu Mbak. Ketika lagu kebangsaan dirubah-rubah ya nggak bisa dong. For Nggak, every- it's not apple to apple to compare. Ngerti nggak? Cari lagu yang lain lah untuk dibandingkan. Jangan lagu Nggak apa-apa, Indonesia Raya. lagu yang Oke, lain. dibanding-banding ya. Ya, misalnya Lagu dari Bang Oma mungkin ya Bang ya? Saya salut Pak Dedi, siapapun bicara pasti dipotong. gini, karena kata itu meaning seeker, meaning maker. Kata itu membuat makna, kata itu memegang, bahkan kata itu bisa masuk mempengaruhi jiwa. Jadi pemimpin-pemimpin besar itu menggunakan kata-kata yang bisa menggugah jiwa manusia itu. Jadi kata itu penting gitu. Bukan hanya irama, tapi kata itu sangat penting. Disitulah ada kata-kata preambul dan kemerdekaan ini dan seterusnya ya. Dan kemudian Pancasila pun dari kata ke perkata. Sehingga maksud saya mari kita melihat hal yang kecil walaupun itu hanya sebuah lagu. Tapi jangan-jangan dari situ terbentuk satu mentalitas yang bisa meruntuhkan jiwa atau membangun jiwa dari hanya kata di dalam lagu. Itu aja. Aku nggak ngerti lagu itu bahasa Jawa ya. Mungkin Bung Nusron bisa diputar lagi biar kita lihat. Sambil kita Memang dengarkan ada nggak ya. yang perlu kita khawatirkan Sambil dari kita lagu simak itu? lagunya tapi kita harus jeda dulu nanti kita libatkan mahasiswa yang ada di sini hanya di catatan demokrasi pemirsa.